Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Yang saya tanyakan terkait syarat hewan berkorban itu kan salah satunya hewannya harus sehat, Ustaz. Tidak kena penyakit PMK atau itu. Nah, yang saya tanyakan ini di luar korban kan kemarin itu ada PMK yang tentang sapi itu kan kebetulan di luar Idul Adha itu ada orang punya sapi kena PMK sebelum meninggal itu dia sembelih supaya tidak jadi bangkai dan akhirnya dikirim ke pondok kami supaya biar dimakan semua. Nah itu kan niat orang yang memberi sedekah itu kan niat baik, sedangkan pada kita tidak sampai, kan daging itu banyak Ustadz, satu sapi dikasih pesantren semua kan nggak bisa langsung habis karena kebetulan nggak banyak santrinya. Jadi itu antara kisaran 5 jam atau 6 jam itu sudah ada belatungnya Ustadz. Nah itu di kita itu kayak zalim tapi si pemberi itu dapat pahala, itu kira-kira gimana Ustaz? Terus pertanyaan yang kedua tentang apakah boleh berkorban burung onta? Sekian gitu Ustaz. Baik, yang pertama PMK itu penyakit mulut dan kuku. Jadi penyakit yang ada pada binatang. Saya khawatir PMK itu teman-teman nggak tahu. PMK pemadam kebakaran bukan ya. Ini masalah penyakit. Memang disyaratkan hewan yang dikurban itu harus sehat sehingga dagingnya layak dikonsumsi. Kalau sakit gimana? Yang penting dagingnya masih layak dikonsumsi. Kalau masih layak dikonsumsi boleh. Tapi kalau udah nggak bisa dikonsumsi jangan, karena kita menzolimi. Lalu kalau ada kejadian seperti Anda ceritakan, jadi ada orang yang hewannya kena PMK lalu dipotong supaya nggak mati jadi bangkai, lalu diberikan ke santri, ke orang lain, dan ternyata terbukti sudah ada belatungnya gitu ya. Nanti Allah yang ngukur, dan saya tidak tahu apakah kemudian Allah menganggap itu sebagai sesuatu yang salah karena kalau ngasih kambing daging yang bagus, atau dianggap sebagai ya kamu niatnya baik tapi kemudian dagingnya keburu busuk misalnya. Itu Allah yang ngukur, saya nggak tahu karena menurut saya sih memang syarat daging yang diberikan tuh berasal dari hewan sehat tuh kayak gitu, jangan sampai dipotong lalu ada belatungnya. Saya punya cerita juga Bu, jadi pengalaman saya sendiri ketika mau kurban, saya titip ke orang, tolong hewannya kirim ke sini, saya bayar, saya transfer uangnya. Ternyata naruh kambing itu di mobil bak itu unik ya. Kambing itu ditidurin Bu, karena baknya dibikin tingkat. Dia keliling-keliling tuh, muter-muter siang hari ngedrop. Kambing saya terakhir, dan saat sudah sampai situ kambingnya udah sekarat. Karena kelamaan dia tidur begini, mau bangun gak bisa, panas gitu ya. Dia tanya, Ustaz gimana kambingnya udah sekarat ini, sementara potongnya kan bukan hari ini tapi lusa. Potong aja Rur. Itu kan bukan penyakit ya, tapi karena dia kepanasan, potong daging. Berarti Ustaz nggak kurban, saya transfer lagi. Ini yang penting. Enggak usah Ustaz, saya aja yang ganti. Ente jualan kambing jangan rugi. Gak apa-apa, saya ada uang dikit juga nggak apa-apa. Penting saya punya niat kurban dapat pahala, daging juga dikonsumsi. Sebab kalau nggak dipotong saat itu bangkai, sementara nunggu kurban masih 2 hari lagi, jadi potong saja gitu. Tapi nggak jadi kurban, enggak, karena syaratnya nggak terpenuhi. Pemotongan di waktu tertentu yang tanggal 10 sampai 13 tadi. Tapi ya karena saya pengen kurban, kebetulan ada dananya, kurban lagi. Yang itu makan aja. Kalau yang kasus Anda unik tadi, karena sudah ada belatung ya, mungkin penyakitnya sudah menyebabkan daging tidak layak dikonsumsi. Nah, apakah yang bersangkutan tahu atau tidak? Kalau dia tahu ya mungkin dia zolim sedikit ya. Tapi kalau nggak tahu, niatnya baik, nanti Allah yang ukur. Kadang-kadang kita niat menolong tapi salah ya, bukan kebaikan yang didapat, tetapi niat baiknya sudah dilakukan. Saya kasih contoh satu hadis. Ada orang pengen sedekah, lalu dia malam-malam keluar ngasih orang yang dia temui, dan ternyata orang itu orang kaya dan pada cerita, wah gue semalam dikasih orang padahal gue kaya. Nah, sampai berita itu ke dia merasanya nyesel, wah saya sedekah pada orang kaya. Lalu dia lakukan lagi malam-malam sedekah,
ternyata orang yang diberikan adalah orang yang tidak baik dan beritanya nyampe kemana-mana. Masa ada orang ngasih sedekah ke orang yang perilakunya buruk. Tapi kata Nabi itu sudah dapat pahala karena dia sudah punya niat yang baik, cuma kebetulan salah sasaran. Nah, kasus yang terjadi pada Anda itu nanti Allah yang ngukur dan saya tidak tahu apakah memang dia tahu dagingnya masih layak dikonsumsi atau tidak. Kalau dia tahu sudah tidak layak dikonsumsi, seharusnya nggak boleh dikasih ke orang. Illa antumidu fihi. Kita jangan ngasih sesuatu yang kita sendiri nggak pengen gitu ya. Kita sendiri nggak pengen. Tapi kalau dia rasa ini masih bisa dikonsumsi kok, walaupun kemudian persangkanya salah, ya mungkin ada pahala yang dia terima dan kita memaafkan karena dia salah dalam melakukan kebaikannya. Itu yang tentang yang kedua saya lupa sih PMK apalagi. Tapi nggak usah dijawab kali ya, Anda bisa jawab sendiri ya. Burung onta, Ustaz. Oh, sedekah burung onta ya. Itu burung onta, burung bukan ontaknya. Ini payah banget Anda itu. Kan motong hewan kurban itu kan kambing, sapi atau kerbau dan onta, bukan burung onta. Kan ada ontanya, bukan. Itu bahasa Inggrisnya ostrich, bahasa Inggrisnya itu. Nggak ada ontaknya, bukan camel bird, bukan. Berarti nggak boleh. Nggak sah karena bukan daging yang hewan yang diperbolehkan. Tapi lagi-lagi sebagai pembiasaan dan supaya kita nggak ngarepin kupon, sembelih aja apa aja yang ada. Masalahnya harga burung onta dengan kambing mahalan burung onta, itu tuh aneh banget pertanyaannya. Burung onta tuh mahal kali. Daripada motong burung onta mending motong kambing.